Begal adalah hal yang sangat mengerikan yang sering terjadi di Indonesia. Bukan hanya di kota-kota besar saja, pembegalan juga bisa terjadi di daerah. Bahkan kampung terkecil sekalipun tidak luput dari tragedi pembegalan. Berbicara tentang begal, ada satu wilayah yang memang sudah kepalang terkenal dengan sarang begalnya, apalagi kalau bukan Lampung. Lampung bahkan dikenal dengan satu wilayah yang menjadi sarang begal, atau biasa disebut kampung begal. Namun, siapa sangka ternyata pembegalan di Lampung bukan hanya terjadi di darat saja. Di perairan laut Lampung tidak luput dari aksi pembegalan yang sangat mengerikan. Kasus pembegalan laut terjadi pada sebuah kapal yacht milik warga negara Australia yang mengalami pembegalan laut pada 2020 silam. Ceritanya begini, pemilik kapal yacht bernama Tadeusz Nowski tengah melakukan perjalanan dari Australia ke Jakarta. Dalam perjalanan itu, Tadeusz mampir ke Batam dan Riau. Dan pada tanggal 24 Mei 2024, ketika kapal mereka melintasi perairan Kuala Teladas, Lampung, Tadeusz berjumpa sekawanan begal yang menumpangi kapal tradisional. Walaupun tidak ada korban jiwa, kejadian tersebut benar-benar membuat si pemilik yacht ketakutan. Sehingga saat kejadian, dia menekan tombol emergensi mengirimkan sinyal kepada kepolisian laut setempat. Untung saja sinyal itu ditangkap dengan baik, sehingga aparat langsung meluncur ke lokasi kejadian dan berhasil mengambil alih kembali kapal yacht yang mahal tersebut. Para pelaku ditangkap dan dijebloskan ke penjara. Perairan Kuala Teladas memang sudah terkenal menjadi sarang para perompak atau begal laut. Salah satu nelayan asal Cirebon sering menjadi korban pembegalan di perairan tersebut, sehingga banyak sekali yang ketakutan jika melewati perairan itu. Nah, berbicara tentang pembegalan laut, kali ini Mbah akan cerita tentang seorang nelayan wanita yang menjadi korban perompakan di laut. Baik, tanpa banyak basa-basi lagi, langsung aja kita simak ceritanya. Nelayan wanita itu bernama Rani. Umurnya terbilang masih muda, tapi dia adalah seorang pekerja keras. Setelah lulus SMA, Rani memutuskan untuk ikut bersama ayahnya menjadi nelayan. Sebenarnya ayahnya Rani sudah melarang anaknya itu, tapi Rani tidak bisa dilarang. Dia kekeh ingin menjadi nelayan karena dari kecil Rani sangat terobsesi dengan laut. Menjadi nelayan sukses adalah cita-citanya. Kedua orang tua Rani pun mengizinkan anaknya untuk melaut. Awal melaut sekitar bulan Desember. Saat itu cuaca memang tidak bersahabat. Badai terjadi hampir tiap hari. Pak Sugoro sudah melarang anaknya untuk ikut melaut. Namun sia-sia, Rani tetap ingin ikut bersama ayahnya itu. Biasanya Rani membantu memasang jaring di tengah laut. Jaring itu dibentangkan melingkar dengan jarak yang sangat jauh, sehingga ikan-ikan akan masuk ke dalam perangkap jaring tersebut. Pak Sugoro punya 6 kru termasuk anaknya. Semua kru Pak Sugoro sudah berpengalaman kecuali Rani yang baru beberapa bulan melaut bersama ayahnya. Nah, jam 4 sore waktunya jaring itu ditarik. Semua kru pun bersiap untuk menjerat ikan-ikan itu. Namun dari kejauhan terlihat awan mendung dan angin kencang yang bertiup dari arah timur. Jelas itu adalah pertanda buruk. Badai akan datang, tapi sialnya Pak Sugoro tidak bisa langsung pergi begitu saja karena jaring masih terbentang dan harus ditarik. "Cepat tarik, akan ada badai!" teriak Pak Sugoro pada kru kapalnya. Dia juga turun tangan. Dengan lincah Pak Sugoro dan seluruh krunya itu menarik jaring. Sesekali ia melihat ke timur untuk memastikan badai. Rani juga mulai panik. Dia mempercepat gerakannya, menarik jaring yang masih panjang itu. Hujan deras turun begitu saja secara mendadak. Tanpa ancang-ancang lagi, petir menggelegar. Semua orang yang ada di atas kapal itu basah kuyup. "Rani, pakai pelampung!" teriak Pak Sugoro sambil terus menarik jaring. Dengan cepat, Rani lari ke dalam dek kapal untuk mengambil pelampung. Di dalam dek kapal hanya ada 6 pelampung. Itu artinya bakal ada 1 orang yang tidak kebagian. Dan sudah jelas Pak Sugoro lah yang tidak akan memakai pelampung karena dia kapten kapal yang harus bertanggung jawab atas semua krunya. Dalam sekejap, air laut bergejolak dengan sangat ganas.
Jaring yang ditarik semakin berat, malah membahayakan kapal. Kalau terus dipaksakan, kapal bisa tenggelam. "Lepaskan jaringnya! Sudah tidak bisa! Semuanya masuk ke dalam dek!" teriak Pak Sugoro. Semua kru mematuhi perintah kapten. Pak Sugoro menyalakan mesin kapal. Dia berusaha sebisa mungkin untuk mengendalikan kapal agar tidak tenggelam. Kapal melaju dengan cepat, menerjang ombak yang sangat deras dan mengerikan. Semua kru berada dalam dek kecuali Pak Sugoro yang masih di luar. Dia memegang erat kemudi kapal agar tetap stabil. Namun, beberapa saat kemudian, ada ombak yang sangat tinggi. Ombak itu menerjang kapal Pak Sugoro sehingga menyebabkan guncangan yang sangat keras. Pak Sugoro tidak bisa menjaga keseimbangan. Dia pun terpental dari kapal. "Bapak!" teriak Rani dari dalam dek. Dari tadi dia mengawasi bapaknya itu. Dengan cepat, Rani dan kru kapal lainnya keluar dari dek. Rani langsung terjun dari atas kapal. Semua kru teriak memanggil Rani. Tindakan wanita itu sangat berisiko karena air laut sedang bergejolak. Rani bisa saja hilang ditelan ombak. Dan benar saja, Rani tidak terlihat. Kapal diambil alih oleh kru. Mereka menjaga keseimbangan kapal agar tidak terbalik. "Itu dia!" tunjuk salah satu kru. Tiba-tiba Rani muncul di permukaan. Dia terombang-ambing di tengah lautan. Wanita itu berteriak memanggil bapaknya. "Lihat, Pak Sugoro di sana!" Salah satu kru melihat keberadaan Pak Sugoro. Dia langsung mengambil sebuah ban untuk menyelamatkan sang kapten. Ban itu dilemparkan sekuat tenaga. Pak Sugoro pun langsung menghampiri ban itu. Kebetulan jarak antara Rani dan bapaknya tidak terlalu jauh. Pak Sugoro mendekat pada Rani dan membawa anaknya menuju kapal. Mereka berdua selamat. Kejadian itulah yang sebenarnya membuat Pak Sugoro kapok untuk membawa putrinya ke laut. Selama 2 bulan setelah kejadian tragis itu, Rani mendekam di rumah. Dia benar-benar dilarang oleh bapaknya. Dan di bulan ketiga, Rani jatuh sakit. Wanita itu sering mengigau ingin ikut melaut. Ibunya Rani mulai membujuk suaminya itu untuk membolehkan kembali Rani melaut. Setelah pertimbangan yang matang, akhirnya bapaknya Rani pun membolehkan kembali anaknya untuk melaut. Namun dengan catatan agar Rani lebih hati-hati. Bulan berganti bulan. Musim hujan sudah reda. Badai jarang sekali terjadi di lautan. Rani pun mulai melaut bersama bapaknya. Saat itu sedang musim layur. Semua nelayan berbondong-bondong untuk berburu layur. Setiap hari para nelayan itu menghasilkan puluhan ton layur dari laut. Namun di hari Sabtu, ada kejadian tragis yang menimpa bapak dan anak itu. Entah apa yang dipikirkan Pak Sugoro. Dia berani melintasi jalur tengkorak. Padahal di jalur itu jarang sekali ada nelayan yang ke sana. Karena mereka tahu sering ada pembegalan laut atau bajak laut. Banyak sekali korbannya. Ada yang kapalnya dirampas, ada yang hasil ikannya dirampas. Bahkan ada juga nelayan yang hilang entah kemana. Pastilah para nelayan itu dihabisi oleh begal. Pak Sugoro berani mendatangi perairan itu karena dia yakin di sana ada banyak sekali layur. Maklum, perairan tersebut jarang sekali dijamah oleh nelayan. Setibanya di sana, benar saja, selang 30 menit, tiba-tiba ada 3 kapal yang menghampiri kapalnya Pak Sugoro. Ketiga kapal itu berwarna hitam. Ada grafiti tengkorak pada kapal-kapal tersebut. Mereka semua berbondong-bondong mengepung kapalnya Pak Sugoro. Rani dan para kru lainnya mulai ketakutan. Tapi mereka akan membela diri. Semua kru Pak Sugoro mengambil senjata masing-masing, seperti golok, tombak, palu, dan lain sebagainya. Tapi para begal itu terlampau banyak. Mereka sudah mengepung perahu Pak Sugoro dan langsung naik pada perahu itu. Semua orang disekap. Begitu juga dengan Rani. Para begal itu bahkan senang karena Rani ini sangat cantik. Perahunya Pak Sugoro dirampas, sementara awaknya semua dibawa ke sebuah pulau terpencil. Pulau itu jarang sekali dijamah oleh manusia. Hanya ada komplotan begal di sana. Semua kru Pak Sugoro diikat, begitu juga dengan Rani. Pak Sugoro dan semua krunya diikat pada sebuah pohon. Para begal itu bersenang-senang memukuli para kru sampai pingsan.
Pak Sugoro juga tak kuat menahan hajaran dari para begal. Dia pingsan begitu saja. Sementara itu, Rani, dia tidak diapa-apakan. Tapi ada hal lebih buruk yang akan terjadi pada wanita itu. Rani dibawa ke sebuah saung kecil. Dia pun digilir di dalam saung itu. Rani berteriak minta tolong, tapi tidak ada satupun yang bisa menolongnya. Pakaiannya dicabik-cabik. Para perompak itu seperti binatang. Mereka semua tertawa terbahak-bahak menyaksikan Rani yang sedang tersiksa. Selama 2 hari lamanya, Rani mendekam di saung tersebut. Sementara itu, Pak Sugoro dan para kru lainnya sudah dihabisi oleh komplotan begal. Jasad mereka dikubur di pulau tersebut. Sementara Rani dibiarkan hidup. Rani dikasih makan seperti binatang. Dia dikasih nasi yang sudah basi dan makanan yang sudah berjamur. Tapi mau tidak mau, wanita itu harus tetap makan karena dia harus bertahan hidup. Selang 1 minggu, tiba-tiba saja pulau kecil itu diserang oleh polisi laut. Para polisi itu sudah dapat laporan dari keluarganya Rani. Dan setelah diselidiki, polisi curiga bahwa Rani dan Pak Sugoro diculik oleh para perompak di perairan tersebut. Singkat cerita, para perompak itu pun ditembak satu persatu kakinya. Mereka semua lumpuh dan ditangkap oleh polisi. Tapi sayangnya, polisi itu tidak bisa menangkap bos dari perompak tersebut. Nama bos perompak tersebut adalah Broto. Dia kabur menggunakan speedboat sehingga polisi tidak mampu mengejarnya. Broto adalah seorang kriminal yang sering keluar masuk penjara. Kasusnya banyak sekali. Dia pernah menghabisi orang, membegal, mencopet, dan sekarang dia menjadi bos pembegalan laut. Broto juga sempat menyetubuhi Rani. Sehingga setelah kejadian itu, Rani sangat dendam pada Broto. Dia ingat betul wajah Broto yang gendut, kumisnya tebal, dan kepalanya botak. Sehari setelah penyelidikan, ternyata Pak Sugoro dan para krunya tewas. Kuburannya pun digali di sana. Rani menangis histeris setelah tahu bahwa bapaknya itu sudah meninggal. Rani berjanji dia akan menghabisi Broto. Hari demi hari berlalu. Bulan demi bulan berganti. Hampir setahun Broto menjadi DPO. Tapi tidak ada tanda-tanda keberadaannya. Rani bingung kemana ia harus mencari Broto. Satu-satunya petunjuk yang ia dapatkan adalah sebuah cangkang rokok. Cangkang rokok itu sempat ia renggut dari kantong bajunya Broto. Tepatnya saat Broto menyetubuhi Rani. Namun ada yang aneh dari rokok tersebut. Setelah Rani tanyakan ke warung-warung, tidak ada satu warung pun yang menjual merek rokok itu. Rani yakin rokok tersebut hanya diproduksi di sebuah daerah. Dan pasti di sana ada Broto. Setelah melakukan penyelidikan sendirian, Rani akhirnya berhasil mengetahui daerah yang memproduksi rokok tersebut. Memang daerah itu cukup terpencil. Adanya di tengah-tengah pulau, penduduk di sana juga tidak banyak. Rani pergi ke sana, dan ternyata benar saja ada sebuah warung yang memang memproduksi langsung rokok tersebut. Rani menanyakan perihal Broto. Dia juga memberitahu ciri-ciri wajah Broto. Nah, si tukang warung langsung mengetahui ciri-ciri orang yang dicari oleh Rani. Oh, si bapak itu, biasanya dia sebulan sekali ke sini untuk beli rokok. Ucap si pemilik warung. Rani pun sangat senang. Dia akan tinggal di pulau itu, menunggu Broto datang. Singkat cerita, benar saja setelah 1 bulan kemudian, Broto mendatangi warung itu. Rani mengincar Broto dari kejauhan. Dia bersembunyi di balik batang kelapa. Di tangannya sudah ada pisau yang sangat tajam. Rani akan menghabisi lelaki tersebut. Dan tanpa ancang-ancang lagi, Rani lari. Dia pun menusukkan pisau itu dari belakang ke lehernya Broto. Saat itu juga, Broto tidak bisa melawan. Darahnya mengucur. Dia melihat sesaat wanita yang menusuk lehernya. Dan Broto pun ingat, itu adalah wanita yang sempat ia culik. Mampus kau, ucap Rani. Broto tidak bisa berkata apa-apa. Napasnya tercekat. Kerongkongannya mengeluarkan darah. Broto pun tewas begitu saja. Setelah Broto tewas, Rani pun ditangkap oleh warga kampung. Wanita itu diserahkan ke polisi. Selesai.
Terima kasih sudah menyimak cerita Mbah. Tunggu cerita-cerita lainnya ya. Tetap sehat dan salam merinding.